Salam. Oke, saya akan sharingkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu di Mazmur pasal 35, 36, dan 37. Saya bacakan di Mazmur 37 ayat yang pertama. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mungkin kita kadang berpikir lihat orang itu orang jahat, tapi kok kenapa diberkati ya? Sudah biarkan, nggak usah iri, nggak usah apa namanya marah karena orang yang berbuat jahat, biarkan saja. Itu bukan urusan kita. Beberapa hari ini saya ditegur Tuhan, benar, saya beberapa hari ditegur Tuhan karena saya itu kan pelayanan di beberapa tempat. Saya pelayanan di media sosial, di media sosial itu juga ada. Saya juga pelayanan di sebuah tempat pendidikan. Jadi maksud saya ini tentang pelajaran pendidikan teologi ya. Jadi saya bertemu dengan banyak teman-teman yang calon-calon pendeta, calon-calon penginjil. Begitu juga saya pelayanan di sebuah panti asuhan. Saya bertemu dengan beberapa anak. Saya juga pelayanan di youth. Jadi saya bertemu juga dengan beberapa anak. Begitu juga saya pelayanan di rumah berkat. Yaitu ini sebenarnya secara tanda kutip nggak ada namanya sih. Maksudnya bukan yayasan atau bukan apa. Tapi kami berusaha menyalurkan berkat Tuhan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar memang yang perlu diperhatikan, terutama kepada orang-orang yang sangat tidak mampu, orang-orang yang mungkin sudah tua dan nggak punya siapa-siapa, atau orang yang mungkin terlantar lah, sakit dan nggak ada yang ngurusi gitu misalnya. Tapi kami nggak menampung, kami hanya berusaha memberi solusi dan ya, meringankan beban mereka. Nah, dalam pelayanan itu saya bertemu dengan banyak orang, banyak orang. Jadi ada orang baik, ada orang ngeselin, ada orang fasik, ada orang curang. Contohnya kalau kita sering melayani orang, kita akan bisa dimanfaatkan orang lain. Jadi biasa aja sih. Jadi memang resiko melayani itu dimanfaatkan, dibohongi, ditipu itu biasa. Jadi kalau mereka butuh sesuatu, mereka minta kita. Terus karena mereka tahu kita baik, akan dimanfaatkan. Kebaikannya dimanfaatkan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada orang yang saya tahu ini juga ulahnya sendiri, orangnya nggak baik kok. Dia nikah dengan suami orang lain, bukan nikah sih, mungkin nikah siri atau nggak nikah mungkin. Sampai akhirnya punya anak. Kemudian setelah punya anak, tidak berapa lama kemudian suami ini tiba-tiba hilang. Entah kegoda wanita lain lagi karena dia. Makanya saya kadang ngomong ke anak-anak muda, kalau kamu punya pacar gak setia, selingkuh, tinggalkan saja. Buat apa? Kalau dia gak setia pada waktu pacaran, apalagi pada waktu menikah. Coba bayangkan, ini dia seorang perempuan, dia selingkuh dengan suami orang lain. Berarti orang ini kan gak setia dengan istrinya yang pertama. Kemudian terbukti lagi, dia gak setia dengan yang orang perempuan ini, yang dalam tanda kutip, ya bukan istri sih, cewek selingkuhannya yang kedua yang punya anak ini. Kemudian dia WA, saya nggak bisa makan, anak saya umurnya 1,5 tahun mungkin, kelaparan. Saya berpikir
ya salahmu dewe, bener nggak? Kemudian saya jengkel, terus mau ngapain? Terus dia pokoknya intinya ya saya bantulah. Walaupun ini sebenarnya juga apa namanya nggak bagus, saya harus kasih solusi untuk hidupnya. Dan yang pertama tentu saja dia harus bertobat, kemudian dia harus mulai berpikir ke depan, harus melangkah bagaimana untuk kehidupan dia dan anaknya. Ya, tetapi seringkali orang ini dia ketika dibaiki sesuatu, salah satu dia minta yang lainnya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ada peribahasa tiga iati rogoh rempelo atau apa ya. Jadi dikasih sesuatu yang baik, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kemudian hati saya, keselin orang, nggak baik. Kemudian saya fokus pada orang ini. Saya mikir, saya pelayanan hadapi orang-orang kayak gini. Kemarin waktu di saya pelayanan di anak-anak juga, anak-anak youth, saya lihat ada satu anak yang nggak baik, nggak baik. Dia suka bikin ulah. Jadi memang mungkin karena dia ikut ibadah atau ikut apa karena tuntutan dari orang tuanya, bukan karena keinginannya sendiri. Sehingga kalau ibadah itu dia nggak dengerin, malah dia ngajak ngomong-ngomong temennya. Akhirnya bikin kacau. Nah, pikir saya tuh melayani di sini tanpa pamrih. Saya ingin kalian jadi anak yang baik, punya masa depan, dan lebih lagi, saya ingin kalian semua ini hidup diberkati Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan. Juga saya ingin kalian semua diselamatkan. Tetapi beberapa ada satu dua anak yang ngeselin. Begitu juga dalam pelayanan di media sosial, saya seringkali melihat beberapa orang ketika jatuh, dia nangis-nangis. Dia minta tolong didoakan. Dia seringkali konseling dan lain-lain. Tetapi ketika dia kemudian diberkati, dia nggak lagi mau dekat dengan Tuhan. Seperti nggak peduli lagi. Saya sebenarnya nggak masalah. Itu juga bukan urusan saya sebenarnya. Maksud saya tahu kamu mungkin saat ini nggak mungkin aku sampai jatuh lagi. Iya mungkin nggak mungkin jatuh lagi saat ini. 10 tahun lagi nggak mungkin. Oh iya betul. 10 tahun lagi juga nggak mungkin. Tapi saya melihat banyak orang-orang tua yang saya layani itu dia menuai apa yang dia tabur dulu. Ketika tuanya dia hidup menderita. Beberapa harus stroke, tinggal sendirian, nggak ada yang pedulikan. Kemudian ketika saya melihat masa mudanya, orangnya seperti ini. Ketika muda diberkati, dia nggak peduli dengan Tuhan. Dia merasa dia mampu. Apalagi yang pegawai negeri. Wah, itu. Dia merasa ada jaminan dalam hidupnya. Merasanya seperti itu. Saya sampai tua dijamin sama pemerintah. Ya, nggak apa-apa. Tapi siapa yang bisa menjamin kesehatan? Gak ada. Siapa yang bisa menjamin keluargamu untuk tetap setia? Gak ada. Gak ada. Menyedihkan ketika masa tua kita harus menuai apa yang kita tabur. Ya, hati-hati, hati-hati. Oleh karena itu, Daud berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, biarkan saja. Biarkan, nggak usah kita iri dengan orang yang berbuat curang, nggak usah. Loh Pak, tapi dia diberkati Pak, biarkan saja. Loh Pak, Bapak pelayanan dimanfaatkan orang, nggak apa-apa, biarkan saja. Bapak pelayanan di sini malah nggak dipedulikan, malah di dalam tanda kutip disepelekan, atau seperti yang saya katakan tadi, ketika ibadah ngajak ngomong-ngomong temannya, ya sudah biarkan saja. Atau kita melihat itu orang kaya tapi jahat Pak, sudah biarkan saja. Karena dikatakan sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Pada waktunya dia akan lisut.
pada waktunya dia akan lari. Nggak usah. Malah kadang kalau dipikir kasihan mereka itu. Orang-orang jahat, orang-orang yang apa namanya, yang curang. Saya punya saudara, dia kerja di sebuah tempat, kemudian dia melakukan hal yang tidak baik, curang lah. Jadi sesuatu yang harusnya milik bosnya, tapi karena bosnya tidak tahu, dia jual sendiri. Nah, saya berpikir orang ini nakal, orang ini nggak jujur, tapi dia bisa hidup dalam tanda kutip lebih dari orang yang lain. Wah, sering jalan-jalan, sering kemana-mana. Tapi buat apa saya iri? Saya tahu kok akhir kesudahannya gimana. Tidak berapa lama kemudian dia dikeluarkan dari perusahaannya. Kemudian nggak kerja. Coba, hidup itu seperti itu. Kita kalau lihat orang jahat, biarkan saja, nggak usah iri. Saya berpikir kemarin, untuk apa saya fokus ke masalah? Untuk apa saya fokus kepada satu dua orang yang memanfaatkan, satu dua orang yang nggak peduli, satu dua orang yang melupakan Tuhan? Biarkan saja, biarkan saja. Toh kita sudah berusaha untuk menasihati dengan baik. Kita sudah berusaha melakukan kebaikan. Kita berusaha menolong semampu kita, tapi dia nggak mau. Ya sudah. Saya tahu Tuhan mengasihi mereka semua. Tapi hidup itu pilihan. Orang fasik, orang jahat akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Hanya ini kuncinya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kenapa dikatakan di sini? Dan bergembiralah karena Tuhan. Kalau kita hanya fokus melihat orang jahat itu kok diberkati, orang curang itu kok hidupnya enak, kita nggak bisa bergembira. Bahkan mungkin dikatakan kita nggak bisa melakukan yang baik. Karena apa? Kita iri hati. Mungkin kita malah protes ke Tuhan. Aku sudah baik, malah seperti ini. Sementara dia yang jahat, malah seperti itu. Saya tertarik dengan di ayat selanjutnya, dikatakan oleh Daud. Coba. Lebih baik sedikit pada orang benar daripada berlimpah-limpah pada orang fasik. Ya, ini ada sih tadi. Ya kira-kira seperti itu. Buat apa banyak kalau akhirnya habis, akhirnya hancur. Kalau kita baca ayat ini, orang fasik ini akhirnya harus hidup menderita. Dia harus menuai apa yang dia tabur sendiri. Buat apa? Loh, apa terus orang benar maunya sedikit? Enggak juga. Kita, Tuhan ingin kita diberkati dan menjadi berkat. Tapi kalau banyak berlimpah-limpah dalam kejahatan, buat apa? Kalau banyak berlimpah-limpah bukan berkat dari Tuhan, buat apa? Tidak perlu. Tidak perlu. Lebih baik sedikit dalam Tuhan kita syukuri. Bahkan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan Tuhan tidak menambahkan dengan penderitaan. Kalau berkat yang bukan dari Tuhan, akan ada penderitaan di dalamnya. Hari ini saya belajar. Hari ini saya ingin kita semua belajar bahwa hidup itu ya seperti ini. Syukuri dengan Tuhan, lakukan yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, bergembiralah karena Tuhan. Cuma itu saja. Enak kan? Gak usah iri dengan orang fasik. Gak usah iri dengan orang jahat. Gak usah terlalu fokus dengan mereka. Buat apa? Biarkan saja. Toh mereka akan menuai apa yang mereka tabur. Malah kasihan sih. Tapi kalau mereka tidak mau dinasihati, ya sudah. Saya melihat berkali-kali orang yang jahat akhirnya tetap harus menuai. Saya juga ngalami. Dulu saya jahat,
saya menuai apa yang saya tabur dulu. Tapi puji Tuhan, Tuhan tangkap saya dari situ dan saya dipulihkan, bahkan saya sekarang bisa dipakai Tuhan. Hidup itu Tuhan, hidup di dunia ini sementara. Jangan kejar semua yang dunia dengan menghalalkan segala cara. Jangan. Kalau itu bukan dari Tuhan, nggak perlu, nggak usah, nggak perlu. Berkat Tuhan itu yang terbaik. Berkat dari yang bukan dari Tuhan, dengan kecurangan, dengan apapun, itu pasti beresiko. Saya berdoa hari ini kita tangkap sesuatu, kita belajar sesuatu, kita hidup dari berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita akhiri. Bapa, terima kasih Tuhan atas hari ini kami percaya kasih-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kau yang jamin hidup kami Tuhan. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut akan hidup kami Tuhan. Bagian kami hanya melakukan tugas panggilan kami. Bagian kami untuk tetap melakukan kebaikan. Bagian kami untuk tetap hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bimbing kami Roh Kudus. Tuntun kami Roh Kudus untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Untuk berani melakukan kehendak Tuhan. Untuk tetap berjalan dalam kebenaran. Kami tidak mau iri dengan orang jahat. Kami tidak mau peduli dengan orang fasik. Biarlah mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi kami akan tetap melakukan kebenaran. Kami akan tetap melakukan kebaikan. Kami akan tetap melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Terima kasih Bapak. Ini kami Tuhan. Catat nama kami dalam kitab kehidupan. Sehingga kelak kami akan bertemu Engkau. Akan hidup bersama Engkau dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.